Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu Al-Islamu. Al-Islamu Al-Islamu. huwa Huwa. al-imtithalu Al-imtisalu. wal-inqiyadu Wal-inqiyadu. lima ja'a bihi Lima ja'a bihi. sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. minal ahkami syar'iyyah Minal ahkami syar'iyyah. wa huwa Wa huwa ad-dinul maqbulu ad-dinul maqbulu indallahi indallahi alladhi ikhtarahu alladhi ikhtarahu li'ibadihi li'ibadihi wa lam yartadi wa lam yartadi dinan siwahu. dinan siwahu. Qala Allah ta'ala Qala Allah ta'ala inna ad-dina inna ad-dina indallahi indallahi al-islamu al-islam wa man yabtaghi wa man yabtaghi ghairal islami dina ghairal islami dinan falan yuqbala minhu falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati wa huwa fil akhirati minal khasirina. al-khasirin. Wa qala jalla wa ala Wa qala jalla wa ala al-yawma al-yawma akmaltu lakum dinakum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati atmamtu alaykum ni'mati wa raditu wa raditu lakumul islam dina. lakumul islam dinan Wa arkanul islami wa arkanul islami khamsatun khamsatun wa hiya wa hiya qawaiduhu qawaiduhu wa mabanihi wa mabanihi al-madhkuratu al-maqburatu fi qawlihi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. buniyal islamu Dunia Islam ala khamsin ala khamsin. syahadati Syahadati an la ilaha illallah an la ilaha illallah wa anna muhammadan wa anna Muhammadan rasulullah Rasulullah wa iqamis salati wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa ita'iz wa zakati sawmi ramadana wa shawmi Ramadan wa hajjil baiti. wa hajjil baiti. Qala Qala ahlul ilmi ahlul ilmi inna hadhil arkana inna hadhil arkana al-khamsata al-khamsata murtabitun murtabitun ba'duha ba'duha bi ba'din bi ba'din la yuqbalu la yuqbalu min amilin min 'amilin al-amalu al-'amalu bi ba'diha ba'diha hatta ya'mala hatta ya'mala biha biha kullaha wa man tarakaha man tarakaha aw syai'an minha aw shay'an minha jahidan jahidan liwujubihi liwujubihi faqad kafara faqad kafara wa man taraka man taraka ghaira syahadataini syahadatayn min ghairi ghairi juhudin juhudin fahuwa fasiqun fahuwa fasiqun naqisun naqisul islami naqisul islami wa man ata wa man ata biha biha kullaha fahuwa muslimun fahuwa muslimun kamilul imani. kamilul iman. Asyhadatani Asyhadatani ar-ruknul awwalu ar-ruknul awwal min arkanil islami min arkanil islami. asyhadatani Asyhadatani wala budda wala budda li sihhatil islami syahadatil islami minan nutqi minan nutqi bihima bihima ma'a tartibihima ma'a tartibihima wa muwalatihima wa mu'amalihima wa ma'a wa ma'a fahmi ma'nahuma wa ma'na syahadati an la ilaha illallah
a'lamu أعلم wa a'taqidu وأعتقد biqalbi بقلبي jaziman جازما wa ubayyinu lighairi بغير haqqan حقا alla ma'buda معبودا bihaqqin بحق fil wujudi الوجود illa Allahu الله wahdahu وحده wa annahu وأنه huwal ghaniyyu هو الغني amma siwahu عما سواه al-muftaqiru ilayhi kullu ma adahu كل ما عداه muttasifun متصف bikulli بكل kamalin كمال munazzahun نزه anin naqsi عن النقص wa ma khatara bil bali بالبال lam yattakhidh لم يتخذ sahibatan صاحبة wala walada ولا ولد wala yumathilu ولا يماثل fi dhatihi ذاته wa sifatihi وصفاته wa af'alihi وأفعاله ahadan أحدا wa ma'na ومعنى anna أن Muhammadan Rasulullahi الله a'lamu أعلم wa a'taqidu وأعتقد biqalbi بقلبي jasiman جازما wa ubayyinu ويبين lighairi haqqan anna sayyidana أن سيدنا Muhammad bin Abdullah محمد بن عبد الله Abdullahi عبد wa الله rasuluhu ورسوله ila kafatin ila kafatil khalqi إلى كافة الخلق sadiqun صادق fi kulli ma akhbara bihi بكل ما أخبر به anillahi ta'ala عن الله تعالى wa yajibu ويجب ala kafatil khalqi على كافة الخلق tasdiquhu تصديقه wa mutaba'atuhu ومتابعته wa yahrumu ويحرم alaihim عليه takdhibuhu wa mukhalafatuhu faman kadzabahu ومن كذبه fahuwa zalimun فهو ظالم kafirun كافر wa man khalafahu ومن خالفه fahuwa asin فهو عاصي khasirun خاسر wa razaqana Allahu mutaba'atahu wa tawaffana ala millatihi wa hasharana fi zumratihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul awwalu al-Islam. Rukun yang pertama adalah Islam. Ini kitab namanya Syarah Hadis Jibril. Ya. Kenapa disebut hadis Jibril? Kemarin udah terangin ya. Nah, ini penjelasan dari hadis Jibril tersebut. Apa yang ada dalam kitab ini, penjelasannya. Siapa yang ngejelasin? Bukan malaikat Jibril yang ngejelasin. Bukan Rasulullah yang ngejelasin. Tapi yang ngejelasin ulama-ulama. Ini kitab yang ngarang siapa? Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Jadi yang ngejelasin dari penjelasan syarah hadis Jibril ini bukan malaikat Jibril sendiri, bukan Rasulullah, bukan. Tapi para ulama yang mereka dikasih nur ilahi, yang dikasih cahaya ilahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mampu menjabarkan, menjelaskan apa yang dimaksud oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya, yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama yang menjelaskan. Paham ya? Al-Islamu, Islam.
Al-Islam adalah bentuk isim masdar dari kata-kata aslama yuslimu. Ya, kalau kita belajar sorof, ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Aslama yuslimu aslim. Wazannya af'ala yuf'ilu af'il. If'alan. Muf'ilun muf'alun. Aslama yuslimu aslim. Islaman. Ya, jadi bentuk masdar dari kata-kata aslama yuslim. Apaan arti aslama yuslimu? Arti aslama yuslimu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Tunduk akan keputusan dan qada Allah. Itu aslama. Menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah. Enggak menyerahkan kepada yang lainnya. Menyerahkan dalam hal rezeki, kekuatan, apaan aja. Itu dia menyerahkannya semuanya kepada Allah. Itu aslama. Makna dari aslama. Yuslimu aslim. Aslim artinya tunduklah engkau kepada Allah. Serahkanlah segala sesuatu urusanmu hanya kepada Allah. Itu aslim. Ketika Rasulullah mengutus sahabat ya untuk memberi surat kepada Raja Kaisar Persia, itu kata-katanya aslim. Taslam. Aslim, taslam. Serahkanlah urusan engkau hanya kepada Allah. Taslam. Pasti engkau akan selamat. Aslim. Masuk Islamlah engkau. Tuh, artinya masuk Islamlah engkau. Serahkan urusannya hanya kepada Allah. Tundukkanlah segalanya, sesuatunya hanya kepada Allah. Aslim, taslam. Masuk Islamlah engkau pasti akan selamat. Selamat di dunia wal akhir. Ya, termasuk kepada Raja Najasyi juga. Raja Habasyah. Cuma Raja Najasyi, Rasul kagak nulis aslim taslam enggak. Ya, setelah dibaca itu surat oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, adik Sayyidina Ali, ya. Kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib menambahkan, Ayyuhal Malik, aslim taslam. Masuk Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat dunia dan akhir. Nah, jadi arti Islam tunduk, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Ya, paham ya dikit-dikit ya. Al-Islamu huwa. Islam yaitu ya. Al-Islamu huwa. Al, pakai alif lam enggak? Ane dulu ngaji sama almarhum Ustaz Qurtubi Abdul Khair di masjid tuh, ingat banget tuh kitab Al-Usfuriyah. Inna dina indallahil Islam. Ya, al-Islam ada alif lamnya. Kita sering nyebut agama kita Islam. Seharusnya kita sebut apa? Al-Islam. Kenapa harus ada kata-kata alif lam? Al-Islam, itu kata Ustaz Qurtubi almarhum, alif lam lil kamal. Untuk kesempurnaan. Ya, untuk menyempurnakan agama yang kita anut. Alif lam lil kamal. Untuk
sempurna. Ya, cuma karena udah terbiasa ngomong Islam, 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 ketika ngomong al-Islam jadi kita kagok. Ya, kita jadi apa? Ya, agama itu apaan? Al-Islam. Orang-orang pada bingung. Wah, ajaran sesat nih. Ajaran baru nih. Ada alif lamnya. Padahal emang seharusnya seperti itu. Al-Islam. Alif lam lil kamal. Al-Islam. Paham ya? Kan kita sering nyebut apa? Islam. Islam kan nakiro. Ya, nakiro nggak marifah. Nggak khusus. Umum. Tapi kalau al-Islam khusus. Ada alif lam. Ma'rifah. Gitu, kalau belajar ilmu tata bahasa Arab, wah ini nakiroh nih, berarti sifatnya umum. Wah ini ma'rifah, berarti sifatnya tolabul ilmi. Al-ilmi ada alif lamnya kak? Berarti khusus. Enggak umum. Yang namanya ilmu kan banyak. Ilmu silat, ada nggak? Ada. Ilmu kebal, ada. Dan ini nggak termasuk, karena ini ilmunya khusus. Ya. Ya, jadi kita al-Islam. Alif lam lil kamal. Huwal imtithal. Islam itu mencontoh, mengikuti, bukan ngada-ngada. Islam udah ada, Rasul yang bawa, ya, diajarin Rasul kepada para sahabat, sahabat ngajarin kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, tabiin kepada tabiin, terus sampai ke guru-guru kita. Hujan lagi ya? Ke guru-guru kita, nyampe ke guru-guru kita. Itu nyontoh, ini begini nih, Islam begini. Ya, begini, ikutin. Jangan ngada-ngada. Kalau mengada-ngada di luar dari Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Ngada-ngada. Namun ngada-ngada di sini ada pembagiannya. Ada ngada-ngada yang dianggap oleh ulama baik. Ada ngada-ngada yang dianggap oleh ulama kurang baik. Ada yang dianggap baik. Ada yang dianggap sangat baik. Tapi arti dari al-Islam mencontoh, mengikuti apa yang telah dibawa oleh Rasul. Kayak ente sembahyang pakai koko, itu bidah namanya. Karena nggak diajarin Rasulullah. Itu nyontoh siapa koko? Nyontoh guru. Guru ente nyontoh siapa? Gurunya lagi. Gurunya lagi nyontoh siapa? Terus guru-gurunya lagi. Mentok aja di generasi keberapa gitu. Udah nggak ada koko. Nyontoh siapa koko? Jual itu jual pakai coklat lagi. Bergaris-garis lagi bahan. Kancingnya warnanya hitam lagi. Nyontoh siapa? Pakai kain. Nyontoh siapa? Nah, ini dianggap ngada-ngada yang baik. Karena pada umumnya di Indonesia, khususnya umumnya di Asia Tenggara, pakaian ibadah kita ya seperti ini. Ya pakai koko, pakai kain. Ya ente sembahyang jangan pakai kaos. Walaupun di rumah jangan. Ya walaupun di rumah jangan pakai kaos, pakai koko biar rapi. Ya giliran sembahyang Jumat rapi. Giliran sembahyang zuhur di rumah jember. Pakai
kaos, pakai celana. Kenapa? Karena nggak dilihat orang. Kalau sembahyang Jumat kan dilihat orang. Kalau misalnya sembahyang Jumat dia pakai kaos, orang nggak HP. Ya, tapi giliran sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, yang itu sama-sama kewajiban, tapi beda. Pakai jaket grappling warna hijau. Ya jangan pakai kaos kalau sembahyang. Pakai kok. Terus sedikit demi sedikit, koko yang ada bordir ditinggalin. Ya dikit demi sedikit. Ya, koko yang ada bordirnya. Kayaknya udah nggak ada pakai bordir ya. Emang sih agak mahalan, nggak mampu itu. Ya agak bordir tinggalin. Dikit-dikit. Tapi jangan dibuang. Pakai di rumah kalau mau tidur. Gitu. Mau tidur. Ya, pakai kalau kondangan. Nah, kondangan bener ya, pakai ya? Bener ya? Iya, kondangan. Al-Islam wal imtithal. Islam itu mencontoh. Wal inqiyad, tunduk. Al-inqiyad, al-Islam, eta-eta artinya sama. Tunduk, patuh. Ya, nerima apa yang menjadi keputusan Allah, baik itu larangan maupun perintah. Mencontoh, tunduk, apaan yang dicontoh, apa yang ditunduk? Lima ja'abihi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Rasul kita contoh, yang dibawa oleh Nabi kita tunduk. Karena yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi, itu semuanya sumbernya dari Allah Ta'ala. Kita harus tunduk, kita harus contoh. Minal ahkami syariah, dari hukum-hukum agama. Apa yang dibawa oleh Nabi, ya itu dia hukum-hukum agama. Ya, yang dibawa oleh Nabi adalah hukum-hukum agama. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Itu dia. Kalau nggak ada Rasulullah, kita nggak tahu mana makruh, mana haram, mana sunnah, mana mubah. Kita nggak tahu. Karena Rasul ngasih tahu, ngabarin, ini haram, ini halal, ini wajib, ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Makanya Rasul sebut sirajan munir, lampu yang menerangi. Artinya yang ngasih petunjuk, ngasih tahu ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah. Wa huwa dinul maqbul indallah. Islam yaitu agama yang diterima di sisi Allah. Agama pada umumnya dari zaman Nabi Allah Adam sampai Rasulullah itu satu, yaitu Islam. Pesan semua nabi cuma satu, mentauhidkan Allah dan tunduk akan perintah Allah. Dari zaman Nabi Allah Adam sampai Rasulullah. Semua diperintahkan oleh Allah Ta'ala, para nabi, untuk umatnya mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dan tunduk hanya kepada Allah. Ad-dinul maqbul indallah. Ya, agama yang diterima di sisi Allah. Alladzi ikhtarahu li'ibadihi, yang mana agama Islam ini dipilih oleh Allah untuk hamba-hamba yang jadi pilihan Allah. Kita menjadi hamba pilihan Allah. Kita termasuk hamba-hamba pilihan. Kenapa kita disebut hamba-hamba pilihan Allah? Karena kita diciptakan di akhir zaman. Karena kita diciptakan di akhir zaman, maka menjadilah kita hamba-hamba pilihan. Dan meyakini, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada manusia yang diciptakan di akhir zaman, tapi tidak terpilih. Karena tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasul. Walam yartadi dinan siwahu. Ya, yang mana Allah tidak ridho, tidak menerima agama selain agama Islam.
Nggak bakalan diterima oleh Allah Ta'ala. Agama selain agama Islam. Islam, kata-kata Islam itu dari Allah Ta'ala. Kalau Kristen, Buddha, Hindu, apalagi Hindu. Ya, itu semuanya buatan manusia. Buatan manusia. Islam dari Allah Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Kalau misalnya agama selain Islam, itu buatan manusia. Kata-katanya buatan manusia. Ya, Kristen, Yahudi, Buddha, apalagi Hindu. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Agama di sisi Allah, artinya yang diterima hanya agama yang dari zaman Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad. Yaitu agama Islam yang diterima oleh Allah. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang menginginkan selain Islam menjadi agamanya, siapa orang yang ingin agamanya bukan agama Islam, falay yuqbala min, dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan orang tersebut nanti di akhirat termasuk menjadi orang-orang yang celaka. Ya, tempatnya di neraka Jahannam karena mereka memilih agama selain agama Islam. Wa qala jalla wa ala, kemudian Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sering kita dengar ini ayat. Ini ayat turun pada Haji Wada. Haji Wada Rasulullah pada tahun 13 Hijriah di Padang Arafah. Ini ayat turun di Padang Arafah ketika Haji Wada, haji terakhir Rasul, tahun 13 Hijriah. Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasul meninggal. Ya, paham ya? Ya. Di bulan Haji, lagi di Padang Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. 4 bulan kemudian Rasul meninggal. Ini ayat terakhir. Karena ini ayat secara nggak langsung membuat orang Islam senang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, kata Allah Ta'ala, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan juga untuk kalian nikmatku, kata Allah. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Secara nggak langsung ini ayat membuat orang-orang Islam girang, girang sehingga mereka girang semua para sahabat. Semua para sahabat bergembira dengan turunnya ayat. Islam udah sempurna. Nikmat Allah Ta'ala udah disempurnain. Dan Allah Ta'ala ridho akan Islam akan agama kita. Semua sahabat pada kira. Illa Aba Bakri. Kecuali Sayyidina Abu Bakar. Kecuali Sayyidina Abu Bakar nggak kira. Sayyidina Abu Bakar nangis, nggak berhenti-berhenti. Setelah dengar ayat ini, Sayyidina Abu Bakar nangis. Sehingga ditanya, Mayu bekika ya Abu Bakar. Apa yang membuat engkau menangis, wahai Abu Bakar? Bukankah ini hari adalah hari kesempurnaan buat kita semua? Seharusnya kita girang, kenapa engkau menangis? Paham nggak?
Kata Sayyidina Abu Bakar, "Ama ta'lamin?" Ini yang nanya anak. Yang nanya anaknya. Adanya Sayyidatuna Aisyah. Ya. "Ama ta'lamin, apakah engkau enggak tahu kalau Islam udah sempurna, ya, berarti wahyu udah terputus. Kalau wahyu udah terputus, tugas Rasul udah selesai. Kalau tugas Rasul udah selesai, berarti Allah akan panggil kekasihku Muhammad Rasulullah." Baru mereka pada sadar, oh iya. Kalau wahyu udah terputus, buat apa lagi Rasulullah? Wahyu udah terputus, sudah nggak ada lagi. Ayat terakhir ini, Al-Yaum Akmaltu Lakum. Ya, ayat terakhir nggak ada ayat lagi, nggak ada wahyu lagi yang turun. Baru pada sadar, oh iya. Ya, benar aja 4 bulan kemudian Rasul meninggal. Hakaza ya. Wa arkanul Islam khamsah. Ini pelajaran anak SD ini. Ya, asal baca aja ya. Rukun Islam ada 5. Ayo Ferdi, ingat Ferdi, rukun Islam ada berapa ya? Wahiyya qawaiduhu wa mabanihil madhkurah, yaitu pokok dan pondasi yang tersebut dalam sabda Rasul, buniyal Islamu ala khamsin. Ya, dibina, dibangun, dipondasikan agama Islam itu dengan 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah. Pertama, syahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan, wa iqamis shalah, dan mendirikan sembahyang, wa itaiz zakah, dan menunaikan zakat, wa saumi Ramadan, dan puasa di bulan suci Ramadan, wa hajjil baita, dan pergi haji ke Ka'bah Baitullahil Haram. 5. Pertama, ngucapin 2 kalimat. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Ketiga, menunaikan zakat. Menunaikan, bukan mengutang. Tunai. Menunai. Jadi nggak ada zakat utang. Ya. Dan puasa di bulan suci. Dan kelima, pergi haji. Ya, sedikit lagi. Qala ahlul ilmi, telah berkata orang yang memiliki keluasan ilmu agama. Telah berkata orang yang memiliki kefahaman tentang syariat agama. Inna hadhil arkanal khamsata, yang sesungguhnya rukun-rukun yang 5 ini, rukun-rukun Islam yang 5, ya, syahadat, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan pergi haji. Sesungguhnya rukun yang 5 ini murtabitun ba'duha bi ba'din, satu sama lainnya saling berkaitan, saling mengikat, dan tidak ada yang terlepas. Syahadat kepada sembahyang, sembahyang kepada zakat, zakat kepada syahadat, syahadat kepada puasa, puasa kepada sembahyang, itu saling berkaitan, murtabit, dan tidak akan terlepas. Itu sesungguhnya seperti itu, harusnya seperti itu. Ya. La yuqbalu, nah, paham ini? La yuqbalu min amilin al-amalu bi ba'dihha hatta ya'mala biha kullaha. Tidak diterima orang yang mengamalkan satu rukun Islam, ya, kecuali mereka melaksanakan 5 rukun tersebut. La yaqbalu min amilin ala amalu, tidak diterima dari orang yang beramal al amalu akan sebuah perbuatan ibadah, ya, bi ba'dihha, cuma sebahagian doang dikerjain,
Kan rukun Islam ada 5, dia kerjain cuma sembahyang doang. Atau dikerjain cuma syahadat doang. Apalagi syahadat. Syahadat merupakan rukun dan syarat. Tidak akan diterima 4 rukun Islam kecuali dengan syahadat. Rukun mutlak, rukun dan syarat. Nggak bakalan orang bisa sah hajinya kecuali dia udah syahadat. Nggak akan bisa dia puasa Ramadan sah kecuali dia udah syahadat. Tidak diterima orang yang beramal akan satu amal ibadah di ba'diha sebahagian doang dikerjain. Syahadat ame sembahyang, puasanya kagak. Syahadat ame puasa, sembahyangnya kagak. Syahadat ame haji, yang 3 kagak. Syahadat ame zakat, 3-tiganya kagak. Layak balu, layuk balu, tidak akan diterima. Keislamannya tuh nggak bakalan diterima ente. Ente udah syahadat, syarat mutlak. Ente udah sembahyang, ente udah zakat, ente udah haji, tapi ente nggak mau puasa, layuk balu, nggak akan diterima. Walaupun hajinya berkali-kali, walaupun sembahyangnya 11 waktu. Orang kan 5 waktu nih, nggak 11 waktu. Walaupun zakatnya melebihi dari nisab. Karena dia nggak puasa, nggak akan diterima. Nah ini hati-hati nih. Hati-hati ente yang masih ninggalin sembahyang. Mang, hati-hati, Mang. Ya, hati ya. Hati, ini cerita masalah Islam masih. Fondasi pokok undang-undang daripada Islam itu sendiri. Ya, jadi nggak diterima ya. Dia ngerjain cuma 1, 2, atau 3 tanpa ngerjain 5, layuk balu min amilin ala amalu bi ba'dihha hatta ya'mala biha kullaha. Tidak diterima orang yang melakukan ibadah ya akan sebuah ibadah sebahagian ya sehingga dia melakukan semuanya. Wa man tarakaha, kalau ada orang ninggalin satu rukun Islam, kecuali syahadat syarat mutlak, dia ninggalin sembahyang atau ninggalin zakat, haji atau puasa. Wa man tarakaha, siapa orang yang ninggalin ya salah satu dari rukun-rukun Islam, semuanya atau salah satu dari rukun Islam, jahidan, dia ninggalin karena ingkarin teh. Dia syahadat, dia sembahyang, dia zakat, dia haji, tapi dia nggak puasa. Tanya, nggak puasa kenapa ente? Nggak wajib puasa. Nah itu juhud namanya. Juhud pakai jim, bukan zuhud. Ada pakai zai, ini pakai jim, juhud. Artinya ingkar, nggak percaya bahwa itu kewajiban. Ya, dia syahadat, dia puasa, zakat, haji, tapi dia nggak sembahyang. Nggak sembahyang gara-gara apa? Juhud, ingkar. Wa man tarakaha, siapa yang ninggalin 5 rukun ini, au syai'an minha, atau salah satu daripadanya, jahidan, karena ingkar, liwujubihi, ya karena wajibnya, karena wajib dia ingkar. Padahal udah jelas, ayat Al-Qur'annya ada, ya udah diterangin sama guru-gurunya, udah diterangin sama emak bapaknya kalau sembahyang itu wajib, puasa itu wajib, tapi dia ingkar. Na'udzubillah min dzalik, faqad kafara wal iyadzu billah. Maka dia telah menjadi kafir. Juhud di sini, ente perhatiin. Juhud di sini tidak hanya dengan kata-kata.
Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Imam Al-Haddad, ini mengatakan, juhud ini nggak harus dengan kata-kata. Dengan dia berterus terang, maka dia telah juhud. Kemarin bulan puasa, berapa banyak orang yang nggak puasa di jalanan? Mereka terang-terangan. Di jalanan ente ngerokok, ngopi, segala macam. Mereka tidak ingkar dengan kata-kata, tapi ingkar dengan perbuatan. Itu namanya juhud juga. Kita ingat gak? Ada yang nggak puasa karena begitu. Yang di jalanan pada ngerokok dan lain sebagainya. Ada gak? Ente ingetin orang-orangnya. Kalau sembahyang, kalau mati jangan disembayangin. Fakot kafaro. Dia telah Jadi kufur itu tidak harus dengan kata-kata. Dengan perbuatan dia menantang Allah, itu namanya juhud. Bisa, paham ya? Nah, kalau misalnya ada saudara ente, bilangin, suruh tobat, suruh kembali kepada Islam, suruh ucapin 2 kalimat syahadat. Kalau dia nggak puasa, dia di dalam kamar, dia nggak juhud, dia kagak ingkar, dia tetap meyakini bahwa puasa itu Ada nggak yang nggak puasa malu tapi di dalam makannya di dalam, ngopinya di dalam, ada nggak? Ada. Itu lebih sempurna, lebih terhormat ketimbang di luar. Ya Allah, banyak nggak? Ya bah, banyak juhud, pada ingkar semua. Ya pada ingkar, termasuk juga, ya. Termasuk juga, Anda lupa ini perkataan siapa? Ketika sembahyang berjamaah dilakukan di masjid atau di musola, dia enggak ikut gabung di dalam masjid di musola yang di situ diadakan sembahyang berjamaah, dia di luar kemana gitu. Padahal ada kesempatan untuk apa? Sembahyang berjamaah, sembahyang wajib, ya itu termasuk juhud juga. Itu termasuk ingkar juga. Orang daripada sembahyang zuhur berjamaah di masjid, di musola, dia nggak ikut serta, itu termasuk juhud juga. Hati-hati tuh itu. Walaupun ini pendapatnya ada yang apa namanya, ibarat kita pendapatnya lemah, ya, tapi kita harus waspada, hati-hati. Emang kalau kita nggak mau sembahyang berjamaah di masjid di musola, ya sembahyang zuhur, gue mau sembahyang jam 1 dah, setengah 2, udah silakan di rumah, jangan pada keluar. Pantes orang dulu ketika azan, anak-anaknya disuruh pada masuk. Benar gak, Dik? Yang tahu anak mana Edi? Paling tua kita berdua. Ya. Itu. Hati-hati ya. Sedikit demi sedikit. Ya, sedikit demi sedikit kita robah. Ya, Syawal. Peningkatan. Naik. Pengembangan. Berkembang biak. Nah, itu. Syawal. Ya, bukan penyusutan. Ya, bukan penyusutan. Biasa hadiahnya 100, dihadiahi 30.000. Nah, ini bukan Syawal. Sial. Ya. Wa man tarakaha aw syai'an minha, siapa orang yang ninggalin karena ingkar juhud, aw syai'an minha, sedikit aja dia tinggalin, faqad kafar, maka orang tersebut kafir. Wal iyadzubillah. Wa man taraka ghaira syahadatain, hadiah. Siapa orang yang ninggalin selain 2 kalimat syahadat, tetap dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Wa man taraka ghaira syahadatain, dia ninggalin selain yang ditinggalin 2 kalimat syahadat, min ghairi juhudin, dia ninggalin bukan karena ingkar. Dia ninggalin sembahyang, dia ninggalin puasa, ninggalin haji, ninggalin zakat, bukan karena juhud, bukan karena ingkar, tapi karena malas. Ya, karena malas, karena capek, lain sebagainya deh. Alasannya apa aja gitu. Yang penting bukan ingkar. Bagaimana ini orang? Bahwa fasiqun nasiqun naqisul
Islam. Serem juga. Maka dia termasuk orang fasik. Orang fasik, naqisul Islam. Keislamannya kurang sempurna. Berkurang. Termasuk tadi yang puasa, kagak puasa. Tapi di mana? Naqisul Islam. Dia keislamannya kurang. Ya, serem juga itu. Ya, serem. Ya, juga dikit demi sedikit. Ya, demi sedikit kita apa namanya? Kita perbaiki. Ya, tata cara hidup kita khususnya dalam masalah beragama, menjalani syariat. Sedikit demi sedikit. Kalau udah fasik, itu nggak sah jadi wali. Nggak sah jadi saksi. Kesaksiannya nggak diterima. Kita fasik, kesaksiannya nggak diterima. Kita fasik nih, tadi ninggalin sembahyang, ninggalin puasa karena malas, karena capek dan lain sebagainya. Kemudian saudara kita ada yang mau kawin, kemudian kita disuruh jadi saksi. Nah, saksinya itu nggak sah. Kalau saksinya nggak sah, pernikahannya nggak sah. Pernikahannya nggak sah karena itu fasik. Fasik. Gitu, ya. Nah, kisul Islam. Islamnya kurang. Makanya sebelum pernikahan, baik wali, saksi yang hadir, atau calon pengantinnya, itu disuruh pada istighfar. Pada istighfar nggak? Istighfar. Pasek, ya, bisa dihapus dengan istighfar. Tapi dengan kehati-hatian penghulu, ada yang nyuruh bersyahadat. Ada nggak? Dikhawatirin dia tinggalin sembahyang, tinggalin puasa karena udah ada pada syahadat. Syahadat nggak? Syahadat. Dikhawatirin yang pengantinnya, yang saksinya, sang walinya, dan orang-orang yang hadir, ada yang juhud. Istighfar, dikhawatirin yang hadir ada yang istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarku sholah wa minat taksiri wa fiha wa fiz zakah. Astagfirullah min zulmil ibad. Ada nggak? Itu dia menghapuskan kefasikan. Istighfar itu menghapuskan kefasikan. Paham tuh? Ya. Nanti bilang kalau nikah pakai begitu ya. Ya. Nanti penghulunya Fauzan, jadi penghulu juga, RT juga penghulu juga. Ya. Amil. Itu daripada ngocek kurang, mungkin ngelamar dari ambil, so dari kacamata sih ya udah dia banget. Ya. Penghulu bebek. Oh. Kalau ente ngojek sepi, nggak usah ngeluh. Apalagi nulis status, jangan. Islam ente, terima APAD-nya. rezeki udah Allah yang atur. Ya. Jangan ngeluh. Ya sob ya. Bersyukur. Ya, aku sering ngajarin Edi laku berapa ya helm di pahit deh. Cuma orang kurang syukur, nanti akan diangkat lagi rezeki. Ya, orang bersyukur akan ditambah. Ya, sering emang baik begitu ya. Jadi, bukan kesalahan dari apa sih namanya? Aplikasinya apa deh gitu ada bukan motornya gak enak. Motornya kayak gitu pada ada mulai. Iya di starter geter barang dibawa kaca ya kan ya retak ya jangan banyak mengeluh jangan ya la tuksir hammak ma guddir yakun
Ya. Alas. Jadi kalau orang ninggalin rukun Islam selain 2 kalimat syahadat ya. Kalau dia ninggalin 2 kalimat syahadat, wah udah gak ada ampun. Ya, kafir tuh orang, murtad. Waman atabiha kullaha, siapa orang yang mendatangkan itu semua, yang melaksanakan itu semua, yang melaksanakan hukum agama dengan benar, menjalankan rukun-rukun Islam, mastatoktum, semampu yang ente bisa kerjain. Semampu yang ente bisa kerjain. Disuruhnya sembahyang awal waktu, tapi ente nggak bisa, mastatoktum, semampu ente. Mau jam 1, jam 2 silahkan. Ya, kaza begitu. Kalau orang yang beramal, ya semuanya amal itu dikerjain, bahwa muslimun kamilul iman, maka orang tersebut menjadi muslim sejati yang imannya sempurna. Yang keimanannya sempurna. Ya, paham ya? Ya, jadi kita sama-sama masing-masing belajar, ya baik aneh maupun antum, ya belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada, perbaiki, ya mumpung masih diberi kesempatan Allah Ta'ala hidup di alam dunia, perbaiki dikit demi sedikit. Maka sangatlah beruntung ada ulama yang menjelaskan ini semua. Ya, ulama yang ngejelasin ini semua. Ya, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang mengirimkan ulama-ulama yang disinari dengan nur ilahi sehingga bisa menjabarkan, menjelaskan apa yang dimaksud dalam hadis Jibril ini. Ya, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni